sekarang tanpa berlama-lama baru nih kita langsung masuk ke cerita tentang kampung setan. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Caca dari Jawa Timur. Halo Caca. Nah jadi Wak, kisah horor ini menimpa keluarga besarnya Caca, dimulai dari kakeknya dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Dan by the way, sesuai dengan permintaan Caca Wak, semua nama dan tempat yang ada di kisah ini sudah kami samarkan ya. Nah jadi Wak, Caca dan keluarganya ini tinggal di salah satu desa di kota J yang ada di Jawa Timur. Mereka menghuni sebuah rumah secara beramai-ramai bersama 3 generasi sekaligus. Jadi dalam satu rumah ini ada 3 generasi ya. Pertama ada kakek neneknya Caca yang kita kasih aja namanya Mbah Parjo dan Nek Suri. Terus yang kedua ada keluarga budenya Caca namanya Bude Santi. Terus yang ketiga ada keluarga Mama Wiwin atau mamanya Caca bersama dengan keluarganya juga. Nah rumah yang mereka tempati itu pertama kali dibeli sama Mbah Parjo sekitar tahun 1940-an. Jadi sekarang kita tarik mundur ke kisah di tahun 1940-an ini ya. Ini aku paling suka kali nih kalau dapat kisah dari kakek-kakek awak nih ya. Kisah zaman dulu tuh horornya lain Wak. Dan di sini juga untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya Wak ya, biar gampang gitu. Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an Wak, Parjo kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota S yang ada di Jawa Timur. Sementara Suri neneknya Caca ini bekerja sebagai seorang bidan di kota yang sama dengan Parjo. Nah setelah resmi menikah Wak, Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi yang mewajibkan dia pindah dari kota S ke kota J. Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini. Nah mendengar ajakan itu Suri ini pun langsung setuju dan berkata, ya udah mas, aku ikut kamu, aku akan resign dari pekerjaanku, kata Suri. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita sesampainya mereka di kota J Wak, mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali. Sampai akhirnya mereka melihat ada 3 rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya. Nah ketiga rumah ini posisinya berjejeran memang. Di ujung kanan adalah rumah satu lah kita sebutkan, di tengah rumah 2, yang paling kiri rumah ketiga. Dan setelah menimbang-nimbang Wak, Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor 1, rumah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor 2 dan nomor 3 ini Wak, rumah nomor 1 ini memiliki kebun belakang yang luas sekali. Nah dia saking luasnya kebun tuh sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi, bisa dibikin komplek gitu Wak, saking luasnya belakang itu. Nah akhirnya dibelilah sama kakek rumah nomor 1 itu kan. Nah selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar aja Wak. Meski memang tergolong rumah kuno, mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali. Mereka berdua nih alih-alih teror mistis Wak, di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia karena akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Santi. Nah Santi ini siapa ya? Tadi lah tuh budenya Caca yang aku sebutkan di awal tadi. Nah setelah melahirkan Santi, Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi Wak. Akhirnya dia bilang lah kan ke suaminya, Pak boleh nggak aku kerja lagi? Aku bosan kalau misalnya di rumah terus, aku pengen punya aktivitas yang produktif lah gitu. Oh boleh Bu, kata Parjo kan, boleh Bu, tapi kalau kamu kerja lagi pastikan anak kita ada yang jaga ya. Katanya iya Pak, abis ini aku mau cari pengasuh atau babysitter gitulah buat jagain Santi. Dah akhirnya Suri pun segera langsung mencari pengasuh atau babysitter hingga akhirnya dia mendapatkan seorang pengasuh bernama Mbak Wati. Awalnya waktu udah direkrut lah ini Mbak Wati kan semua lancar-lancar aja Wak. Tapi ketika memasuki minggu ketiga Wak, Mbak Wati ini tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Udah Bu, saya mau resign katanya. Dah resign lah Mbak Wati nih kan. Setelah Mbak Wati resign Wak, Suri pun kembali lagi mencari babysitter baru lagi. Dan setelah dapat lagi-lagi si babysitter ini hanya bertahan dalam hitungan minggu aja Wak. Di minggu kedua bekerja dia juga memilih untuk berhenti tanpa alasan yang jelas. Ya sama kayak Mbak Wati tadi tuh. Tidak menyerah di sini, Suri pun kembali lagi mencari babysitter untuk ketiga kalinya. Tapi setelah dapat, si Mbak ketiga ini juga nggak bertahan lama, nggak masuk 1 minggu lagi Wak, 5 hari bekerja tuh ada langsung izin berhenti dia. Dengar itu nanya lah Suri lagi kan, loh kenapa Mbak tiba-tiba resign gini? Apa anak saya rewel sampai Mbak nggak betah ngasuh dia gitu? Enggak kok Bu, Santi ini baik kok anaknya. Tapi mohon maaf Bu ya, saya nggak betah tinggal di rumah ini, hawanya panas. Dan entah kenapa perasaan saya juga sering nggak enak, rasanya ada sesuatu yang janggal lah Bu sama rumah ini, kata si Mbak ketiga nih. Mendengar itu Suri tuh nggak langsung percaya Wak, dia nganggap si Mbak ini cuma cari-cari alasan aja nih supaya dia bisa cabut gitu kan. Orang selama kami tinggal di sini kami nggak kenapa-napa kok, pikirnya Bu Suri ini. Akhirnya Suri pun mengizinkan si Mbak ini keluar tanpa berpikir macam-macam Wak. Nah setelah babysitter yang ketiga itu keluar, Suri pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mengasuh Santi dengan tangannya sendiri. Dah lah, kayaknya memang aku nih
memang nggak dibolehin kerja nih sama Tuhan. Aku memang disuruh buat jadi ibu rumah tangga aja biar bisa ngasuh anakku gitu kan. Nah, akhirnya setelah dia resign, Suri pun kembali lagi mengasuh anaknya dan dia pun kembali hamil dan melahirkan anak kedua yang dikasih nama Wiwin. Nah, inilah mamanya Wawa kita nih, mamanya si Caca. Nah, kelahiran Wiwin ini pun semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Hingga tibalah waktu di mana mereka mulai dihantui oleh rentetan teror mistis. Wah, masuk